Jamaah subhanakumullah, marilah kita lanjutkan tamasya kita di surat Ar-Rahman, surat yang menjelaskan bagaimana Allah sayangnya kepada kita semua, bagaimana surat ini mengenalkan Allah melalui berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Dan kita sudah sampai di ayat yang ke-14. Namun sedikit lintasan tadi saat sholat. Di rakaat pertama kita mendengar surat Ar-Rahman. Rakaat kedua imam baca surat Al-Fil. Entah bagaimana perasaan kita ketika ada jiwa yang sudah diguyur oleh hidayah dan kenikmatan Quran, pasti akan berkecamuk gitu perasaannya gitu. Rakaat pertama sepotong surat Ar-Rahman. Mungkin ada sebagian yang merasa, mudah-mudahan dilanjutkan rakaat kedua. Tapi juga ada, bisa jadi perasaan, waduh Ar-Rahman kan panjang. Begitu rakaat kedua, alam taro, alhamdulillah. Nah ini silahkan dievaluasi ya, mana ya hati kita termasuk yang mana? Ya, semoga bagian yang pertama ya kita, amin ya rabbal alamin. Begitulah sifat Quran yang nagih ya, memberikan kenikmatan yang di luar ya nalar manusia. Ya, semakin nikmat, semakin panjang, dia malah menikmati, ya, tidak bosan. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan mulai dari ayat yang ke-14. Khalaqal insana min shalshalin kal fakhor. Dan Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Memang dalam Al-Quran disebutkan penciptaan manusia itu ada yang dari turab, ya, dari tanah, kemudian nanti dari mintin, dari tin, itu juga tanah yang basah, ya. Kemudian nanti ada min hama'im masnun. Nah, ini juga dari tanah yang berubah menjadi lumpur yang hitam, ya. Sampai nanti ya, manusia disebutkan min solsolin, dari tanah yang solsol ini tanah yang kering, sudah berbentuk, kemudian kalau diketuk itu bersuara. Kalau nggak percaya coba aja ke sebelahnya, diketok pasti bersuara. Min solsolin ya. Salah satu keunikan gaya penyampaian Allah ya, dalam Al-Quran itu melibatkan visualisasi kita, imajinasi kita. Yang ini kan tidak bisa dibatasi, imajinasi orang itu bisa beda-beda. Ya. Nah di sini manusia disebutkan ya, diciptakan dari tanah yang kering, solsolin itu. Kemudian kal fakhor. Fakhor itu kalau kita melihat ada keramik gitu, apakah vas bunga gitu ya, gentong. Nah, bayangkan proses pembuatan keramik-keramik itu, vas bunga itu. Itu kan diawali dari tanah, kemudian dicampur air, masih belum berbentuk kan, sampai jadi adonan gitu, diputar-putar, dibentuk gitu. Sampai berbentuk sesuatu yang diinginkan, ya. Kemudian nanti dikeringkan. Ada yang dibakar, dikeringkannya, atau juga dijemur. Ya. Itu proses yang secara manusiawi dilakukan untuk membuat produk barang sesuatu yang bahan bakunya dari tanah. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan manusia itu diciptakan dari turab, masih tanah. Kemudian nanti mintin, dari tanah yang basah, berarti tanah yang sudah dicampur air. Ya. Setelah itu tanah yang basah ini dibiarkan menjadi hama'im masnun, lumpur yang hitam. Terus dibiarkan lagi, dibentuk sebagaimana tanah liat tadi, dibentuk, dikeringkan,
ya, sehingga menjadi sol-sol, ya, menjadi tanah yang kering, yang sudah berbentuk, yang kalau ditakol, diteke, diketuk, nah itu bersuara, ada suaranya. Jadi ini gambaran proses pembuatan penciptaan manusia yang diawali min nutfah, ya, dari air mani yang memancar. Ini kita diajak untuk membayangkan dengan ayat yang pendek ini bagaimana kesempurnaan proses penciptaan manusia itu yang digambarkan seperti kalfakhor tadi, keramik, barang pecah belah itu. Memang kalau nggak dieman-eman, nggak dipelihara gitu ya, nggak dijaga, akan pecah kan barang keramik itu. Maka Allah menjaga kita supaya tetap fi ahsani taqwim, dalam kondisi yang bagus, yang sempurna, dijaga, dipagari, dibatasi, jangan sampai ada melewati batasan-batasan itu. Itulah dengan agama, dengan syariat, dengan keimanan, dengan rasa takut dan rasa harap. Nah, jamaah rahimakumullah, memang menurut penelitian, tubuh manusia ini, yang bedanya kalau manusia membuat dari tanah liat itu nggak bisa hidup, ya. Tapi Allah dengan bahan baku yang sama, yaitu tanah, itu bisa membuat hidup. Tanah yang diberikan kehidupan, ditiupkan ruh di situ. Jadilah kita seperti ini, hidup. Tapi para peneliti membuktikan tubuh manusia itu mengandung unsur-unsur tanah. Ada karbon, ada fosfor, ada kalsium dan sebagainya. Silahkan kalau mau iseng-iseng ya Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Silahkan kalau gunting kuku, memotong kuku, dikumpulkan, kemudian dibakar. Itu akan keluar, ya, ada bau karbon. Ya. Juga Bapak Ibu silahkan, ya, kalau alisnya panjang, ya, dipotong alisnya, dibakar, maka akan keluar bau karbon juga. Atau rambut lah, kalau alisnya nggak panjang, rambut sedikit dibakar, itu juga akan keluar bau karbon. Tapi bagaimana Allah menciptakan manusia itu beda-beda. Sama-sama karbon, tapi yang di ujung jari bentuknya keras, ya, jadi kuku. Tapi di atas kepala, ya, menjuntai panjang begitu jadi rambut. Coba kalau dibalik, yang di atas kepala kuku, ya, kemudian yang di ujung jari ini rambut. Kumaha tadi sahur, pakai sayur lodeh lagi, gimana kalau di sininya rambut? Susah makannya. Beda pakai sendok ya. Nah, ini luar biasa Allah. Khalaqal insana min solsolin kal fakhor. Ya. Kemudian berikutnya, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin, jan, ya. Itu dari nyala api yang tanpa asap. Ini saya baca terjemahannya. Pertama, penamaan jin dengan jan. Ini juga sama dengan janin. Janin itu akar katanya sama dengan jin, dengan jan. Janin itu kan kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, kecuali di USG gitu. Itu pun nanti nunggu setelah kehamilan 4 bulan, 7 bulan baru ketahuan jenis kelaminnya. Ya. Nah, jin itu sama seperti janin yang gak kelihatan. Memang ini makhluk yang gaib. Yang Allah ciptakan itu dari api. Api adalah jenis molekul-molekul yang dia berada pada fase gas. Namanya gas itu kan dia lebih ringan dari udara. Dia bisa melayang, terbang kemana aja dengan lebih cepat. Itulah jin. Kemudian di ayat ini juga Allah sebutkan dengan mimmarijin minnar. Marijin ini kalau kita melihat api, api itu kan ada seperti lapisan-lapisan. Ada yang warna birunya, kemudian nanti ada warna kuning kemerah-merahan. Jadi kalau lapisan itu begitu.
merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan, kemudian biru, kecuali si api biru. Nah, itu nggak ada yang kuning, si api biru. Tapi di bawah api biru itu ada panas dari api yang nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan gitu. Silahkan nanti cek lagi ya. Tapi jangan melihatnya di tukang surabi. Ada itu mah bukan api biru ya, nggak kelihatan. Tapi kalau di kompor kita, pembakarannya sempurna, itu akan kelihatan di situ. Marijin itu adalah api yang di bawah api biru itu yang nggak kelihatan. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa makhluk jin ini betul-betul nggak kelihatan. Berbentuk gas, karena gas itu cepat bergerak, dan juga dia bisa berubah menjadi jenis-jenis yang lain, tergantung wadahnya. Itulah kenapa kadang-kadang bungkelekan jin. Nah ini, setelah itu diikuti dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Penjelasan tentang bahan baku ya, manusia dengan jin ini, itu membawa kita kepada proses yang tadi. Manusia itu min solsolin itu sudah dibakar, dipanaskan. Dengan apa? Salah satunya dengan api. Jin bahan bakunya dari api. Jadi hati-hati manusia itu bisa dirusak, diganggu, dibakar oleh jin. Minal jinnati wan nas. Jamaramukumullah, kita lanjutkan kemudian Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah adalah Tuhan, Rabb, yang memelihara masyriqaini, dua timur. Masyriq itu timur, masyriqaini dua timur. Kemudian wa Rabbul maghribain, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maghrib barat, maghribaini dua barat. Tidak ada penjelasan yang lain. Apa maksudnya gitu ya? Dua timur, dua barat itu apa maksudnya? Nah, saya coba baca. Tadi diskusi dengan Pak Sony ya, sebelum sahur. Menggelitik. Ternyata ada sebuah penjelasan yang terkait dengan bagaimana mekanisme ya, bumi dengan matahari yang ada gaya gravitasi. Ini agak sains, mohon maaf. Kemudian si bumi ini kan berputar pada porosnya, rotasi. Kemudian juga memutari, mengelilingi matahari. Berevolusi namanya. Dulu saya bayangkan hanya dua gerakan itu saja. Ya. Berputarnya bumi itu pada porosnya, kemudian mengelilingi matahari. Ternyata ditemukan sudut perputaran bumi ke matahari itu bukan begini. Bukan tegak begini. Bukan 180 derajat. Tapi si bumi itu agak miring gitu. 23,5 derajat. Miring begini. Kenapa? Karena saat berputar itu, nanti ini berubah-berubah ini sudutnya itu. Ya. Tujuannya supaya permukaan bumi yang mendapatkan sinar matahari itu semuanya seimbang. Ya. Dan itu berdampak kepada pergantian musim, ya, perubahan lamanya siang dan malam. Kita jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita tinggal di tempat yang posisinya itu ada di tengah-tengah. Garis apa namanya? Ya, ekuator. Ada di tengah-tengah itu kebagian terus. Sehingga jam siang dan jam malam itu cenderung stabil. Subhanallah. Jadi kita nggak paham apa ya masyriqaini maghribaini itu. Tapi di negeri yang posisinya itu ada ke utara, dia nggak akan kebagian kalau posisi bumi itu ya tegak begitu. Tapi ketika posisinya ada 23,5 derajat dan berputar, maka nanti akan kebagi ya, jatah siang harinya itu. Kemudian nanti yang
Di bawah yang selatan juga begitu, kebagi. Maka nanti ada musim panas. Setelah musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ada 4 musim. Itulah kenapa disebut 2 timur, 2 barat. 2 musim, 2 musim. Jadi 4 musim. Shadaqallah. Saya memikirkan, selama COVID, ya, kita kan membatasi diri untuk keluar rumah. Jadi kendaraan yang ada di rumah kita itu, ya cicing gitu. Nggak tahu kalau Pak Sony masih ngegoes nggak COVID. Saya punya sepeda, itu nggak dipakai selama COVID. Ada motor, ada mobil nggak dipakai selama COVID. Apa yang terjadi? Si ban itu yang nggak dipakai berputar, mana yang cepat aus, yang cepat rusak? Yang nempel ke bumi. Makanya kalau nggak dipakai itu digantung kan sepeda itu, yang paling baik nyimpennya. Nanti tanyakan ke Pak Sony lah betul atau enggak. Jadi meskipun misalnya ban di mobil itu, mobilnya dipakai rutin, ya, berjalan gitu ya setiap hari. Tapi ada sebuah cara untuk membuat ban itu awet. Secara berkala, mungkin 6 bulan sekali, itu harus ditukar posisi ban itu. Yang depan ke belakang. Selama ukurannya sama ya. Ya ente gitu atau gitu ya. Selama ukuran bannya sama itu secara berkala harus ditukar ya. Yang depan ke belakang, belakang ke depan. Tapi cara menukarnya disilang. Jadi begitu gitu, disilang gitu. Saya baru tahu ketika komunikasi dengan seorang montir gitu. Pak, ini udah aus nih yang belakang. Saya tuker ya. Saya nggak ngeh gitu. Oh iya silahkan. Tapi ditukernya disilang. Supaya beban ya, yang dialami oleh ban itu merata. Jadi botaknya bareng. Gundulnya bareng. Manusia saja diajari oleh Allah begitu. Jadi si bumi ini kan Allah sediakan untuk kehidupan manusia yang bukan setahun 2 tahun. Supaya nanti sampai hari kiamat, ribuan jutaan tahun. Jadilah Allah membuat sistem yang seperti itu. Rabbul Masyriqaini. Disebutkan sebagai Rabb. Ini adalah nama Allah yang mengedepankan maha memelihara. Jadi kalau disebut Rabb, berarti Allah yang sangat sayang memelihara, menyediakan semua kebutuhan itu Rabb. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, itu cara Allah memelihara bumi kita ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan mana yang kalian dustakan? Jadi kalau ada orang yang nggak sadar, nggak mau berterima kasih, itu kan diingatkan kebaikan-kebaikan yang dia terima. Seorang anak itu yang bandel itu diingatkan. Maneh teh coba ingat dulu semasa bayi mengalami sakit ke rumah sakit, dirawat, diceritakan bagaimana pengorbanan orang tuanya supaya sadar si anak itu. Masih belum sadar juga diingatkan lagi kenikmatan yang dia alami lagi. Terus itu disebutkan. Surat Ar-Rahman demikian juga. Allah merinci satu demi satu kenikmatan-kenikmatan itu, kemudian digugah dengan pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita baca tukadziban yang diterjemahkan dengan kalian mendustakan, ya, tukadziban, itu ada huruf yang kita baca dengan tasydid. Tukadziban. Huruf dal, tukadziban. Itu bertasydid menunjukkan makna yang tidak hanya sekali pekerjaannya dilakukan, tapi berkali-kali. Jadi kalian itu mendustakan kenikmatan dari Allah tidak hanya sekali. Yang ini didustakan, tidak disyukuri. Yang ini juga sama, tidak diingat-ingat. Tukadziban. Seperti itu. Makanya diingatkan lagi kenikmatan ini, kenikmatan ini, kenikmatan ini. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya
marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kita diajak tamasya ke laut. Ada dua laut yang bertemu, tapi ada seperti barzakh, ada dinding pemisah. Sebagian menyebutkan ini adalah pertemuan antara laut dengan sungai. Ya. Diteliti oleh para peneliti itu, memang itu tidak ada percampuran antara air sungai yang masuk ke air laut, itu nggak ada percampuran di situ. Air sungai itu, ya, itu air yang segar, tawar, bisa diminum untuk kehidupan. Tapi jangan coba-coba minum air laut. Ya. Sehingga kalau ada orang yang terombang-ambing di tengah laut, kok bisa kehausan ya gitu. Kan kehausan mereka itu ya. Kalau terombang-ambing di laut, karena nggak bisa diminum, asin banget dan pahit. Nah ini ada barzakhun. Padahal air itu adalah suatu kekuatan di atas muka bumi ini yang nggak bisa dibendung. Saya ulangi, air adalah kekuatan yang ada di bumi yang tidak bisa dibendung. Sok silahkan, kemarin hujan besar, kalau selokannya itu sempit, nggak bisa nampung, dia akan meluap air itu. Nggak bisa dibendung kekuatannya itu. Dan Allah menunjukkan di ayat ini, ya, dua kekuatan air yang besar itu Allah bisa atur, bisa mengontrolnya gitu, sehingga tidak bercampur. Ya. Ayat ini ya, itu berkembang diteliti ya, dengan kecanggihan teknologi. Ya. Ada orang-orang ahli kelautan mulai dari tahun 1837 ya, melakukan penelitian sampai 1948. Melalui satelit dilihat gitu. Memang ada laut, pertemuan antara ya, laut tengah dengan samudra Atlantik. Di situ sama-sama laut, ada perbedaan suhu, ya. Yang satu panas, ini nggak begitu panas. Itu kelihatan dari atas itu seperti ada dinding yang memisahkan. Dilihat dari atas. Shadaqallah. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana hebatnya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Air laut dipanaskan oleh matahari, diangkat, kemudian dengan angin dibawa ke atas gunung, turun hujan. Yang tadinya asin, kemudian diturunkan dari gunung terus ke lembah sampai ke tempat kehidupan kita manusia. Itu air yang memberikan kehidupan. Bagaimana proses itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian jamarakumullah, ya. Kita lanjutkan lagi, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Ya. Dari dua air itu Allah mengeluarkan al-lu'lu'u wal marjan. Mutiara dan bukan sirup marjan ya. Nah, tapi marjan itu diambil dari ini. Ya, sama-sama perhiasan yang diambil dari laut, dari air. Gitu. Ya. Nah ini disebutkan ayatnya baik dari lautan atau dari sungai. Itu mengeluarkan al-lu'lu'u wal marjan. Ada mutiara. Dulu orang mengira mutiara itu hanya ada di laut. Tapi hari ini dibuktikan oleh sains, oleh ilmu pengetahuan. Di sungai-sungai pun ada mutiara dan marjan. Ada itu. Sehingga sekarang di Inggris, Skotlandia, di Jepang, orang nyari mutiara itu di sungai-sungai. Shadaqallah. Mencari di dasar sungai. Hari ini seperti itu. Jadi terbantahkan oleh Quran ya. Bukan hanya di lautan, tapi di sungai juga ada mutiara. Ya. Kemudian walahu jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Hanya milik Allah lah. Kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Ini menjelaskan tentang kapal yang sangat besar. Yang nanti Allah ajarkan kepada manusia untuk membuatnya. Ya. Jadi
Hari ini kita menyaksikan bagaimana kapal laut itu bisa menjadi tempat landingnya, mendaratnya pesawat-pesawat. Ya. Nggak kebayang itu besarnya bagaimana. Ya. Nah ini kan kenapa penjelasan tentang mutiara dan marjan langsung diikuti dengan penjelasan tentang kapal laut yang begitu besar. Apa korelasinya, apa hubungannya gitu? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Saya memikirkan ya Allah gitu. Kalau kita punya mutiara yang kecil, atau jangan mutiara lah, batu aja ya. Mutiara mah tebih teuing lah, batu aja. Ukurannya sama, beratnya sama. Kemudian kita lemparkan ke air, apa yang terjadi? Tenggelam sampai ke dasarnya. Kecil barangnya. Sekarang kapal yang begitu besar seperti gunung, kemudian di atas air, apa yang terjadi? Terapung. Subhanallah. Hanya Allah yang bisa membuat seperti itu. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Yang kecil tenggelam, yang besar terapung. Meskipun ditemukan di situ ada hukum ya daya tekan gitu, aksi reaksi gitu ya. Ada gaya Archimedes lah karena penemunya dia, padahal bukan. Ya. Diajari oleh Allah ya. Ya. Kalau misalnya nanti Allah yang ya, menemukannya adalah Pak Sony ya di gaya Sony, bukan gaya Archimedes. Subhanallah. Ya. Makanya para pelaut itu ada ungkapan. Ketika kapal itu masih ditambatkan dengan angker gitu ya, di tempat parkirnya, ya, itu mereka aman. Kendaraan itu bisa loading, bongkar muat gitu ya. Tapi begitu berlayar, mereka mengatakan, atoslah ia milik Allah. Gak ada yang bisa menjamin apa yang terjadi di lautan itu. Sehebat apapun kapal itu. Ingat Titanic ya. Nah, kapalnya yang diingat ya. Itu kapal besar yang sombong, ya, merasa bisa memecah lautan manapun. Sehingga Allah sengaja tabrakan dengan gunung es yang sangat besar di bawahnya dan tenggelam. Walahul, kata ayatnya begitu. Walahul jawar. Ya, hanya milik Allah lah kapal-kapal yang sangat besar itu. Allah yang membuat mereka bisa berlayar. Kalau tidak, wah dihancurkan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ini ada kontras antara mutiara dan marjan yang tenggelam dengan kapal yang begitu besar. Maka nanti setelah ayat itu, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan fan. Anta fani. Nah, itu nama dari ayat itu. Anta kamu, fani itu binasa. Kemudian ada radionya anta salam. Nah, itu lawannya gitu. Kamu selamat. Gitu. Bagus itu. Ya, ya. Kullu man 'alaiha fan. Kalian semua yang hidup di atas bumi itu akan fan. Bukan fun enjoy ya, bukan bahagia ya. Ya. Fun, fun itu bukan mati. Fun itu menuju kebinasaan dan hilang. Ada orang ateis yang protes. Kok Tuhan kamu membuat produk yang gagal dengan ayat ini? Membuat produk yang gagal. Produknya manusia tapi kemudian akan binasa. Itu kan produk gagal gitu ya. Nah, jawabnya gampang. Coba yang manusia buat. Adakah yang sampai nanti terus awet? Ya. Bapak Ibu punya iPhone, sudah seri berapa sekarang? Apakah itu seri terakhir? Enggak, akan terlindas oleh ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan. Mobil Alphard sekarang, apakah itu paling mewah? Enggak. Produk Cina nanti akan datang juga, melawannya, menghabisinya. Fun. Buatan manusia saja itu akan fun, habis. Dan Allah menjelaskan manusia juga akan begitu, semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang nanti eksis bertahan itu adalah Allah. Hanya Allah yang akan bertahan.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ini ayat-ayat yang merupakan kelompok yang pertama, ya, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yang nanti, mohon maaf, satu ayat lagi, diakhiri dengan yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi, yas'al. Yas'al itu meminta. Tapi meminta dan bergantung. Ada ketergantungan itu. Sa'ala itu tidak hanya meminta, tapi ada ketergantungan. Bagi orang-orang beriman, yang meminta kepada Allah gitu. Orang-orang yang gak beriman mungkin gak meminta kepada Allah. Tapi tetap mereka bergantung kepada Allah. Gimana tidak bergantung kepada Allah? Oksigen Allah yang ngasih. Jantung Allah yang menggerakkan detaknya. Meskipun nggak minta, tetap bergantung kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dan bayangkan, kalau ada satu orang saja yang butuh dengan Allah 5 menit. 5 menit satu orang. 10 orang sudah 50 menit. 1.000.000 orang berapa menit gitu. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dan Allah itu setiap saat dalam kondisi mengurus urusan. Fi sya'n. Bacanya begitu, fi sya'n. Mengurus urusan. Tapi Allah mengurus urusan itu, berbagai macam urusan, tidak membuat Allah kalah, kemudian lengah dalam pengawasan kepada semuanya. Kan kalau ada orang fokus kepada satu orang nih, mungkin yang lain bisa enak gitu. Anak-anak ribut sebelah sana. Ya, kemudian pengurus masjid lagi ya mau menertibkan anak sebelah sana kan? Sibuk dengan urusan. Yang sebelah sono, itu kesempatan. Allah nggak begitu. Fi sya'n. Jadi Allah itu menguasai dan tidak dikalahkan oleh urusan-urusan itu. Beda dengan manusia, bukan fi sya'n, tapi ala sya'n. Ala sya'n. Ala sya'n itu, aduh punten, saya nggak bisa karena itu alasan kan? Ala sya'n. Dikalahkan oleh urusan. Jadi nggak bisa mengerjakan yang lain. Shadaqallah. Jadi ini jamaah rahimakumullah, kita yang diingatkan dengan berulang-ulang ya kenikmatan-kenikmatan itu, kemudian closingnya adalah dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Harus tersentuh oleh ayat-ayat di surat Ar-Rahman ini, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang Allah ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.